Jumpa di channel Luli Kania. Terima kasih Anda telah hadir di channel ini. Semoga Anda selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda, umat muslim yang menjalankannya. Di video kali ini, Bapak Anies dan pendukungnya sama-sama kekeh pemilu 2024 ini curang. Sampai bulan puasa pun bela-belain demo ya. Padahal malah banyak penemuan baru bahwa kecurangan itu ada di kubu 01. Mari kita simak. Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Salam perubahan. Kembalikan kedaulatan rakyat. Kita rebut demokrasi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Dari petani, buruh, kuli bangunan, guru, anak sekolah, semua tahu ini pemilu curang. Yang vokal ini banyak emak-emak ya. Kau buat ini jadi negeri dongeng. Kau obrak-abrik demokrasi kami. Kau tahu kami semua marah. Gak perlu pikirin makan gratis. Kami bisa ngasih makan anak-anak kami. Begini, jadi kami ini adalah pihak yang pernah kalah 2014-2019. Biasa kalau ada narasi-narasi pihak yang kalah itu biasa. Tapi kita harus buktikan. Tapi manakala Ya, kita tidak itu. bisa buktikan, ya kita terima kekalahan kita. Jadi Betul. kita tidak harus cengeng, kita tidak harus menyalahkan orang lain. Ya kalau memang kita kalah ya sudah, kita kalah, kita terima. Dan kita pernah mengalami itu, makanya kita ya senyum saja, dijogetin aja lah. Masih nggak ngerti gitu kenapa orang pada benci sama Pak Jokowi. Kalian tahu nggak sih, semenjak dia menjabat, dia nggak pernah dikabarin sakit Pak Jokowi. Karena Allah masih memberikan dia kesehatan untuk membangun Indonesia, guys. Banyak rakyat Indonesia yang sayang sama Pak Jokowi. Banyak banget, Pak. Ini mungkin segelintir-segelintir orang yang nggak tahu rasanya berterima kasih. Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Anda yang nggak punya malu, Anda yang nggak punya harga diri. Seorang muslimah harusnya hormat sama pemimpin. Coba belajar agama yang baik, biar tahu fungsi perempuan muslimah duduknya di mana. Kan selama ini kan perubahan dan nyerang Jokowi terus kan. Iya. Tiba masuk Barang ini. Caimin kan koalisi pemerintahan. Ini Anies tuh udah nggak relevan lagi ngomong perubahan. Nggak relevan. Apa dia mau itu? Bingung juga ya. Iya. Gimana maju perubahannya gimana ya, Bang? Iya. Dan faktanya hari ini juga Pak Jokowi kan masih 80% disukai kan. Dan kalau misalnya kita lihat Iya. koalisi utamanya, koalisinya Mas Anies, dua-duanya partai Pemerintah. Nasdem dan Itu maksudnya yang perlu diketahui oleh rakyat gitu loh. Jadi kalau dia jualannya perubahan dari mana? Ya sekarang Nasdem sama PKB koalisi Pak Jokowi kok. Ya kan? koalisi Pak Jokowi. Iya. Iya betul. Nasdem punya menteri, ya kan, strategis. PKB juga begitu. Berarti kalau misalkan dia perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri Nasdem kerja dong. Ya kan, berarti Pak Surya Paloh gagal dong, kader-kadernya kan. Kalau misalkan perubahan, berarti dia nggak ngakui menteri PKB bagus, ya kan. Ya kalau ngakui bagus ya lanjutkan, Iya. perbaiki yang belum baik. Tapi kalau perubahan kan berarti merubah total. Lebih dari satu pula. Nah, jadi kalau dia masih jualan perubahan, berarti dia mengatakan bahwa menteri-menterinya Nasdem tidak berhasil. Nih siapa yang kemarin suka teriak-teriak curang? Anak abah. Nih baca beritanya.
7 anggota KPPS Tapten Buron diduga gelembungkan suara Capres 01, semua resmi tersangka. Menurutnya, adapun penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh petugas KPPS ini yakni dengan menambah suara Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu kemarin perolehan 01 dibuat 315 suara. Ternyata kalau nggak salah, setelah dihitung ulang hanya 37 suara. Mirisnya paslon Capres-Cawapres yang lain yakni 02 dan 03 dibuat perolehan suara menjadi 0. Nah, setelah melihat kenyataan ini, kita tunggu apakah anak-anak Abah masih akan kekeh meneriakan pemilu curang, Prabowo curang. Anda yang ngulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah omongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Itu Anda. Stop doing that. Terakhir berkaitan kubu lain sibuk menjawab gugatan, ini malah main handphone ini Caimin ini sama temannya sebelah. Aduh, sampai ditegur sama hakim kan. Fokus sidang. Salah satu kesimpulan penting ya kan yang disampaikan MK. Ya silahkan saja untuk undang-undang yang berikutnya. Enggak juga sebenarnya, Bib. Enggak begitu juga. Kan lu tidak bisa, enggak dong. Begitu dong. Lu tidak bisa, pertama begini, kita kan lihat. Atau enggak begitu. Enggak begitu juga. Kan lu tidak bisa, enggak dong. Begitu dong. Kita kan lihat nanti apakah MK menolak gugatan ini atau tidak. Nah, ya kita lihat nanti di situ. Tapi sebentar dulu. Tapi sebuah gugatan itu komprehensif. Lu tidak bisa lihat ini sepenggal-sepenggal. Oh, enggak. Sebentar dulu. Enggak. Sebentar dulu ya, Bib ya. Sabar ya, Bib ya. Oke, Bib. Nah, sama seperti Nusron tadi. Dia tidak bisa mengatakan pidato itu sebagai pembelaan, pledoi. Itu udah baca. Sebentar. Tidak punya materi hukum, nggak bisa. Itu pidato calon presiden. Betul. Yang disampaikan oleh Anies maupun oleh Ganjar. Sehingga ketika dia tidak menyentuh aspek-aspek pembuktian, aspek-aspek hukum dan sebagainya, bukan berarti kemudian dia tidak punya bobot. Dan ayo kita hormati itu. Tidak perlu pasti, juga. kalau itu pasti. Sebentar. Sabar ya, Bip ya. Tidak perlu juga kita kemudian menghakimi pidato-pidato itu. Sudah. Enggak. Iya, gue tadi bilang Nusron tadi. Ya kan sudah diputus, ya sudah. Pak Prabowo dipersilakan untuk terus mendaftar besok karena menurut putusan MK boleh 70 tahun dan Gibran juga boleh karena menurut putusan MK meskipun belum 40 tahun asal sudah pernah menjadi kepala daerah itu boleh, itu kan putusan MK. Nah, soal itu tepat atau tidak tepat, proses dan mekanisme pengambilan keputusannya itu soal lain. Tapi putusan MK itu sendiri mengikat dan membolehkan keduanya untuk maju. Kalau Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana sebetulnya paslon 01 dan 03 sudah mengakui eksistensi dan keabsahan ya pasangan 02 gitu. Pertama pada saat pengambilan nomor undian yang di situ dihadiri oleh semua partai politik dan ketum partai politik termasuk misalnya dari 03 itu Ibu Mega. Tapi kalau menurut saya itu ada 6 kali. Pertama tadi pengambilan nomor urut, yang kedua ya debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali. Itu tatap muka, diskusi segala macam, berdebat, kasih nilai tadi. Jadi sudah diakui bahwa kita itu bertarung. Anda itu petarung gitu. Saya ini petarung, ayo kita tarung gitu. Ada pengakuan tadi kalau kata. Iya, karena kan Sudahilah drama ini Pak Anies, Pak Ganjar. Terlalu panjang loh drama Anda ini. Terlalu berepisode-episode. Ya kan? Mending kalau drama Anda ini endingnya bagus. Udah perjalanan yang gak mulus, endingnya gak bagus, gak akan mudah dikenang oleh publik Anda. Dan saya yakin gak akan ada harapan lagi di 2029 Anda. Drama Anda, isinya itu udah menyakitkan kubu 02. Tentang merendahkannya seorang Prabowo. Masih ingat itu di pikiran saya di acara debat itu. Memberikan nilai 11. Ganjar memberikan nilai 5. Anies memberikan nilai 11 dari 100. Buset dah. Iya. Sedangkan Prabowo ini adalah setidaknya orang yang pernah berjasa kepada Anies Baswedan. Bayangkan. Begitu tidak tahu terima kasihnya Anies Baswedan kepada Prabowo. Di depan jutaan rakyat Indonesia merendahkan seorang Prabowo Subianto. Drama Anda ini terlalu menyakitkan. Bahkan saya yakin di pendukung 01, 03 itu ada juga yang merasakan, kok gitu bener ya? Sebetulnya boleh ya tidak menerima kekalahan, yang penting bisa membuktikan. Dan katanya Indonesia ini dibuat seperti negeri dongeng. Siapa yang membuat Indonesia menjadi seperti negeri dongeng?
Terima kasih Anda telah bersama Lulikania. Semoga Anda menikmatinya ya. Sampai di sini Lulikania, temani waktu Anda. Terima kasih banyak.